Sofia Lachuba atau Sophia Muller akhirnya bisa bernafas lega karena kisah kasihnya dengan Nazril Irham atau Ariel bisa berjalan mulus. Pasalnya, tak lama lagi status janda Sophie akan segera disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Sophia dan mantan suaminya Michael Villarreal telah bercerai sejak 3 tahun lalu. Hanya saja, perceraian mereka tercatat di Amerika Serikat hingga akhirnya mereka perlu mendaftarkan perceraian mereka di Indonesia. Dan kemarin adalah sidang kedua pengesahan perceraian mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu benarkah jika langkah ini sebagai cara Sophia untuk mensahkan statusnya di hadapan Ariel? Dan apa yang membuat Sophia tak menghadiri sidang tersebut? Benarkah jika ia sudah tak ingin bertatap muka dengan mantan suaminya? Sidangnya umum lah, prosedurnya yang udah lama ya kita ngikutin aja. Semacam pembuktian. Belum. Ini masalah formalitas doang. Karena ini santai aja, ini kan cuma formalitas. Sudah cerai 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu di Amerika karena waktu itu masih domisili di Amerika. Nah, kita berdua baru pindah ke sini. Sekarang kita mau melewati proses formalitas Indonesia aja biar keluar suratnya di sini supaya bisa kayak di mobil, di rumah segala macam. Karena kan harus ada surat cerai. Jadi ini akan menjadi cepat aja karena kita cuma butuh suratnya aja sih. Karena kan di Amerika kan udah cerai. Ada juga perkara perceraian ya, nomor 423 PDPG 2014 antara MAV sebagai penggugat melawan SIL melawan selaku tergugat. Perkara ini masuk ke pengadilan pada tanggal 22 Juli 2014 dan mulai sidang pada Senin kemarin tanggal 18 bulan 8 dan tadi sidang juga hari ini tanggal 25 Agustus 2014. Akan tetapi pihak tergugat dalam hal ini SIL itu belum bisa hadir sehingga persidangan berikutnya masih memanggil tergugat dalam hal ini SIL. Keinginan Sophia yang secara tiba-tiba ingin mensahkan perceraiannya ini menimbulkan asumsi jika ini bagian dari upayanya untuk bisa mensahkan pula hubungannya dengan Ariel. Pasalnya, sempat terbersit kabar jika di antara Ariel dan Sophia telah melakukan pernikahan secara siri. Lantas benarkah jika kedekatan Sophia dengan Ariel hingga kabar akan segera menikahnya mereka telah diketahui oleh Michael? Kalau soal Sophie sama Ariel atau siapapun, itu kan hak mereka, bukan hak saya. Kalau ditanya saya sih happy-happy aja, yang penting Sophie happy, kita happy. Nggak masalah, tapi nggak usah dalam-dalam lah. Ini kan hubungan mereka, nanya aja. Ya, apalagi ini. Iya memang sebagai teman ya, sebagai pernah berkembang di sini beberapa kali lah pernah ada. Kalau menurut saya dia orangnya santun ya, anggun, terus kelihatannya juga begitu sayang sama Ariel ya, kelihatan dari mukanya gitu, mudah-mudahan. Sejak hubungannya dengan Ariel terkuak di pertengahan tahun 2014, pasangan duda dan janda ini memang tidak pernah malu lagi untuk pamer kemesraan. Bahkan siapa nyana, baik Ariel dan Sophie telah memberi pengaruh pada diri mereka masing-masing. Lihat saja bagaimana Ariel yang penuh percaya diri mewarnai rambutnya, menyamai rambut Sophia yang diberi highlight warna putih juga. Begitu juga dengan jiwa petualang Ariel yang telah ditularkan pada kekasih barunya ini. Kebiasaan Ariel yang gemar naik turun gunung sama sekali tak ditolak Sophia. Bahkan Sophia justru terlihat senang saat ia bisa naik Gunung Gede Pangrango di momen libur Lebaran Idul Fitri kemarin. Lalu mungkinkah Sophia akan menjadi pelabuhan cinta sang Don Juan? Begitu juga dengan Sophia yang akan menjadikan Ariel sebagai akhir dari pencarian cinta sejatinya. Waduh, nggak tahu ya kalau jodoh. Dari Tuhan dapetnya jodohnya siapa ya, saya terima aja. Ariel orangnya sangat ini kok, gampang disukai. Orangnya pokoknya kita jalanin aja yang ada di depan.
Nah, sebagai orang tua kalau putra saya memang mendapat itu ya why not, artinya ya kita hanya berdoa aja gitu. Ya kan? Jika Sofia Lajuba begitu santai menghadapi sidang pengesahan perceraiannya dengan Michael Villarreal, aroma perseteruan justru tengah mewarnai Tessa Kaunang dan Sandy Tumiwa. Bagaimana tidak, di sidang mediasinya kemarin pagi, baik Sandy maupun Tessa tak saling bertegur sapa saat keduanya bersua di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, apa yang membuat Tessa dan Sandy memilih menutup komunikasi? Benarkah jika ada dendam di antara mereka? Kondisi yang sebenarnya seperti itu, tidak tegur sapa. Yang kemarin terjadi bisa datang berdua ke acara apa itu sebenarnya bukan keinginan saya untuk memberikan kondisi yang sepertinya pura-pura begitu gitu. Bukan keinginan saya. Kalau saya orangnya sebenarnya real-real aja kayak begini gitu. Kalau misalkan memang sudah harus selesai ya selesai, sudah harus dilanjutkan ya dilanjutkan gitu. Enggak lagi nervous, awal tuh lagi nervous, tapi pas mediasi tadi kan lebih tenang. Kan bisa di atas ngobrol ya, di atas tadi ngobrol gitu. Cuma lagi nervous aja gitu kan. Cuman lagi di sini ngeliat wartawan rame segala macam, dan ini baru hari pertama Mas Andi ikut sidang, ya wajar dong nervous gitu loh. Berarti ini kan sama aja kayak kuliah sedang saya nikah aja sekarang. nervous gitu ya. Kuliah saya. Sama aja kayak kuliah saya nih sebagai sarjana hukum gitu kan, untuk menuju nanti advokat. Ada banyak dugaan mengiringi kabar perceraian Tessa dan Sandy Tumiwa. Banyak yang mengira dan menduga jika gugatan cerai ini terjadi akibat berpindahnya keyakinan Sandy. Namun belakangan justru berhembus kabar jika isu kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya memicu Tessa resmi menggugat cerai Sandy. Benarkah ada KDRT di antara mereka? Dan benarkah pula jika Tessa Kaunang telah menjual rumah tempat tinggalnya bersama Sandy guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Pengennya punya rumah tangga yang seumur hidup kok, selamanya kok. Apalagi menurut keyakinan saya kan kita tidak diizinkan ya, sebenarnya tidak dibenarkan juga untuk berpisah sampai maut memisahkan. Tapi kondisi dalam rumah tangga saya berbeda. Jadi kalaupun saya ingin berbaikan lagi, saya ingin dengan kondisi yang dulu pertama saya menikah. Itu tadi kembali ya saya sampaikan bahwa ini bukan satu kebanggaan, bukan satu kebahagiaan, justru satu keprihatinan bagi kami sebagai orang tua bagaimana ini bisa terjadi. Nah, saya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap langkah manusia itu sudah diatur oleh Tuhan. Jadi kalau memang hari ini terjadi seperti ini, saya percaya bahwa ini sudah diatur oleh Tuhan, itu aja. Ya, karena sebetulnya pada dasarnya kami tidak ingin kok Tessa dan Sandy itu berpisah, ya. Karena kalau hanya masalah Sandy temperamental, Sandy melakukan hal-hal yang sepertinya tidak layak untuk Tessa, itu saya selalu dengan bijaksana sebagai orang tua mengajarkan gitu ya kepada Tessa untuk ayo bersabar, ayo ampuni Sandy. Karena ya itulah hidup berumah tangga. Artinya kita harus menghargai kehidupan. Saya menghargai kehidupannya Tessa, Tessa juga menghargai kehidupan saya. Tapi kita terus hidup berdamai bersama sampai akhir, karena buat anak-anak. Jangan mentingin ego kita masing-masing. Artinya itu tadi. Dan semenjak saya merenungkan ini, akhirnya ya saya mendapatkan titik, yaitu adalah ikhlas. Kurang lebih 5 bulan terbaring di rumah sakit, kabarnya kondisi keuangan Olga Syaputra mulai morat-marit. Bahkan kabarnya Olga telah menjual rumah mewah yang selama ini ia tempati. Lalu seperti apa kebenaran kabar tersebut? Dan benarkah jika Billy Syaputra harus kerja ekstra keras untuk bisa membantu meringankan biaya pengobatan sang kakak?